Kenalkan, nama saya Kurniawan Dwi Saputra dengan NIM 0529777548. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2, yaitu nomor 1, membuat LIFO dengan stack. Oke, yang pertama itu import Java until stack. Fungsinya untuk memanggil stack karena bukan bawaan Java, jadi kita harus mengimportnya agar memanggil seperti push, pop, dan pick. Nah, yang kedua itu public class stack LIFO. Public class stack LIFO itu membuat kelas utama bernama stack LIFO. Yang kedua itu, yang ketiga selanjutnya itu public static void main string args. Nah, kalau public itu bisa diakses semua dan static itu bisa dijalankan tanpa membuat objek. Void tidak mengembalikan nilai, dan main itu metode utama Java, dan string args itu menampung argumen input. Dan new stack itu membuat objek stack baru. Oke, selanjutnya itu push 8 data integer. Nah, caranya itu membuat sistem out println, terus proses push itu namanya atau variabelnya. Nah, selanjutnya kita buat int terus kurung siku data itu sama dengan kurung kerawal 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Terus, tutup kurung kerawal itu artinya itu int kurung siku array bertipe integer, dan kurung kerawal itu isi data arraynya. Jadi 10, 20, 30, 40 itu isi data arraynya. Selanjutnya itu for itu perulangan yang sudah jelas jumlahnya, itu si int nilai data itu nilai itu variabel sementara, di int itu integer, terus nilai itu variabel sementara, dan data itu array yang diambil isinya. Selanjutnya kita membuat lagi sistem println push ditambah nilai. Nah, push itu variabel untuk menampilkan data yang baru dimasukkan ke stack ditambah nilainya. Nilai stacknya itu kayak 10, 20, 30, 40, dan seterusnya itu nilai stack. Nah, selanjutnya kita buat lagi sistem out println isi stack variabelnya untuk menampilkan isi stack ditambah nilai stack yang tadi yang 10, 20, dan selanjutnya. Habis itu tutup kurung kerawal. Tadi kan sudah buka kurung kerawal, sekarang tutup untuk nilai arraynya, terus kita masukkan lagi sebelum di pop. Nah, kita buat lagi sistem out println garis miring n. Nah, garis miring n itu artinya pindah baris kosong. Nah, terus kita masukkan lagi variabelnya isi stack sebelum pop ditambah nilai stacknya. Jadi isi stack sebelum pop ditambah nilai stacknya. Baru kita membuat proses pop. Gitu cara membuat itu sistem out println garis miring n lagi, yang artinya pindah baris kosong. Nah, kita buat proses popnya, baru kita int hapus sama dengan stack pop. Nah, itu artinya karena konsepnya LIFO, maka data terakhir masuk akan keluar pertama. Itu konsepnya, agar data terakhir keluar pertama. Int itu kan integer. Nah, baru kita buat sistem out println variabel itu data yang di pop, jadi data yang mau di pop ditambah hapus, jadi stacknya di data yang di stack akan di pop dulu, terus dihapus. Nah, sesudah pop kita buat lagi sudah pop sistem out println isi stack sudah pop, nanti isi stack yang sudah pop ditambah stack, jadi stack yang sudah di pop bakal keluar di isi stack sudah pop di variabel itu. Nah, kalau sudah dijalankan seperti ini. Nah, kalau dijalankan akan seperti ini. Jadi konsep LIFO itu data yang terakhir masuk akan keluar pertama. Kalau konsep LIFO stack itu penambahan data dilakukan di bagian atas, dan penghapusan data juga dilakukan dari bagian atas juga. Nah, fitur undo pada aplikasi itu seperti LIFO. Nah, kayak push hanya menambahkan data di bagian atas stack, pop hanya mengambil data paling atas, dan pick hanya melihat data
paling atas tanpa menghapusnya. Nah, data terakhirnya kan 80. Data yang terakhir dimasukkan kan datanya 80. Dan data yang pertama keluar juga 80. Nah, data yang dihapus di bawah juga 80. Seperti itu LIFO sistemnya. Oke, kita lanjut di soal nomor 2. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2, yaitu membuat queue menggunakan metode FIFO. Pertama itu import Java util linked list. Itu fungsinya digunakan untuk memanggil kelas, karena linked list itu tidak bawaan Java, tidak ada dari bawaan Java, jadi kita harus mengimportnya. Sama kayak queue juga bukan bawaan dari Java, jadi kita harus mengimportnya. Lalu kita membuat import Java util queue. Itu digunakan untuk memanggil interface queue. Nah, selanjutnya kita public static void main string arts. Itu sama kayak yang di LIFO tadi. Itu public bisa diakses semua, static bisa dijalankan tanpa membuat objek, void tidak mengembalikan nilai. Terus main itu metode utama Java, dan string arts itu menampung argumen input. Selanjutnya itu queue integer. Queue integer itu hanya menyimpan data integer, dan queue itu variabelnya. Dan neo linked list itu membuat queue menggunakan linked list. Selanjutnya kita membuat proses queue-nya dengan sistem outPrintln. Variabelnya itu proses enq. Selanjutnya kita buat int, terus kurung siku data sama dengan kurung kurawal 10, 20 dan seterusnya, itu nilai arraynya. Selanjutnya kita buat lagi for int nilai data. Itu for itu perulangan yang sudah jelas jumlahnya, nilai itu variabel sementara, dan data itu array yang diambil isinya. Selanjutnya kita kurung kurawal, buka kurung kurawal, habis itu q add dan kurung nilai. Nah, q add dan kurung nilai itu menambah data ke q. Selanjutnya kita buat lagi sistem outPrintln enq ditambah nilai. Itu artinya menampilkan data baru yang dimasukkan ke q. Jadi kita buat lagi sistem outPrintln isi q, variabelnya ditambah q. Jadi ini sudah jadi q, isi q-nya. Selanjutnya kita tutup kurung kurawal. Terus sebelum kita buat lagi sebelum di q. Nah, kita buat sistem outPrintln garis miring n, yang artinya pindah baris kosong. Isi q sebelum di q, itu variabelnya ditambah q. Terus proses di q, kita buat lagi sistem outPrintln garis miring n, artinya pindah baris kosong. Terus variabel yang proses di q. Selanjutnya lagi kita buat int hapus 1. Nah, int hapus 1 itu q yang menghapus data pertama. Jadi nanti yang menghapus data q yang data pertama. Terus kita buat lagi sistem outPrintln variabel data yang di q ditambah hapus 1. Jadi data yang di q, terus data q-nya itu dihapus 1. Data yang di baris pertama itu dihapus 1. Terus habis itu int hapus 2, q remove itu untuk menghapus data berikutnya. Jadi data yang keduanya bakal dihapus setelah data pertama. Lalu membuat lagi sistem outPrintln data yang di q ditambah hapus 2. Jadi data yang keduanya nanti akan dihapus di q, akan dihapus di q sana, maaf. Habis itu kita buat sudah di q. Nah, kita buat lagi di q itu sistem outPrintln garis miring n untuk pindah baris kosong. Nah, kita isi q sudah di q itu yang artinya menampilkan data setelah q 2 data dihapus.
tambah Q. Itu artinya dua data Q sudah dihapus. Nanti kalau dijalankan akan seperti ini. Jalankan akan seperti ini. Konsepnya itu, konsep FIFO itu kebalikan dari LIFO. Jadi konsepnya data yang pertama masuk akan keluar pertama. Contoh FIFO itu seperti antrian kasir. Q itu menambahkan data langsung di belakang Q, dan di Q itu menghapus data langsung dari depan Q. Data yang pertama masuk kan 10. Nah, data yang keluar juga 10. Setelah itu baru 20. Nah, itu dua data yang keluar. Seperti itu konsep Q konsepnya FIFO. Seperti itu. Kita lanjut di soal nomor 3. Kita lanjutkan lagi ke tugas nomor 3, yaitu membuat quicksort. Yang pertama itu import Java until array. Karena kita harus mengimport array-nya, fungsinya untuk mengimport library array, terus public class itu nama program Java-nya, terus static void quicksort int data int allow int height. Nah, static itu bisa dipanggil tanpa membuat objek, dan void itu tidak mengembalikan nilai. int kurung siku data itu array yang akan diurutkan, low itu indeks awal array, height itu indeks akhir array. Selanjutnya itu if low kurang dari height. Itu artinya mengecek array yang masih bisa dibagi jika low. Jika low lebih kecil dari height, proses sorting dilanjutkan. Selanjutnya itu int pivot sama dengan partition data low height. Itu fungsinya untuk memanggil metode partition untuk menentukan posisi pivot yang benar. Nah, selanjutnya itu quicksort data low pivot min 1. Itu mengurutkan bagian kiri pivot. Selanjutnya itu quicksort data pivot per 1 height. Itu fungsinya untuk mengurutkan bagian kanan pivot. Selanjutnya kurung awal 2 kali, kan tadi buka kurung awalnya 2 kali yang di atas ini apa saya sebutkan tadi. Selanjutnya itu metode partition. Kita buat static int partition, int data int low int height. Nah, itu artinya membagikan array berdasarkan pivot. Selanjutnya itu int pivot itu memilih pivot dari elemen terakhir array. Terus selanjutnya int i sama dengan low min 1. Itu artinya penanda posisi data kecil dari pivot. Selanjutnya lagi itu for int for dalam kurung int j sama dengan low j kurang dari height j plus kurung. Itu artinya perulangan untuk mengecek semua data. Selanjutnya lagi if data j kurang dari pivot, itu artinya mengecek apakah data lebih kecil dari pivot. Jika benar data dipindahkan dari kiri, itu artinya. Terus i plus itu fungsinya memajukan indeks posisi data kecil, itu i plus. Sebelumnya itu dibuka kurung awal dulu yang di atas ini. Kita buka kurung awal dulu karena nanti akan ditutup kurung awal. Nah, selanjutnya itu int time sama dengan data dalam kurung siku i, data kurung siku i sama dengan data kurung siku j
terus data kurung siku J lagi sama dengan temp, itu artinya menukar posisi data. Terus kita tutup lagi kurung kerawal 2, terus buat lagi int temp data kurung siku I tambah 1 kurung siku data I tambah 1, terus data head sama dengan temp. Itu artinya menempatkan pivot ke posisi yang benar. Nah, selanjutnya lagi kita return I tambah 1. Nah, itu artinya mengembalikan posisi pivot. Nah, selanjutnya itu kurung siku karena tadi sudah buka siku. Selanjutnya lagi itu public static void and string args. Itu artinya metode utama program data tempat pertama program dijalankan. Jadi itu int kurung siku data sama dengan kurung kerawal 45, 12, 16 dan seterusnya. Itu artinya membuat array integer berisi 8 data. Selanjutnya kita buat sistem out println data sebelum diurutkan variabelnya. Terus buat lagi sistem out println array to string dalam kurung data. Itu artinya yang data sebelum diurutkan itu artinya menampilkan teks sebelum sorting, dan array to string itu artinya menampilkan isi array. Selanjutnya itu proses quicksort. Nah, quicksort data 0, data length th min 1. Itu artinya memanggil proses quicksort. Nah, itu 0 itu indeks arraynya, dan min 1 itu dan data length min 1 itu indeks terakhir array. Selanjutnya itu buat lagi sistem out println garis miring n, yaitu pindah baris kosong garis miring n, data sesudah diurutkan itu menampilkan teks sesudah disorting. Selanjutnya buat sistem out println array to string data. Itu menampilkan hasil array setelah diurutkan. Nah, kalau setelah diurutkan itu seperti ini nanti. Nah, quicksort itu konsepnya seperti algoritmanya itu cara kerjanya, data yang lebih kecil dari pivot diletakkan di kiri dan data yang lebih besar dari pivot diletakkan di kanan. Itu algoritma dari quicksort. Nah, terima kasih. Itu sekian dari saya. Oke.